Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel aku, di channel Aaron Official. Tempat berbagi informasi menarik tentang seputar informasi CPNS, P3K dan honorer, serta informasi-informasi pengetahuan lainnya. Pada video ini, saya menyapa seluruh teman-teman pejuang CPNS, P3K, dan teman-teman tenaga honorer di seluruh tanah air. Nah, dalam informasi menarik ini, disampaikan bahwa ada kabar terbaru CPNS tahun 2024. Siap-siap jangan sampai terlewat. Nah, dikutip dari CNBC Indonesia, pemerintah akan membuka seleksi bagi 2,3 juta formasi calon aparatur sipil negara atau CASN pada tahun 2024, termasuk PNS. Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Nah, teman-teman semua, seperti di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2023, pemerintah telah membuka seleksi CPNS dan P3K untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis. Seleksi CASN tahun 2024 juga dibuka untuk para lulusan baru atau fresh graduate dan tenaga honorer. Lulusan baru mendapatkan jatah di seleksi CPNS dengan formasi sebanyak 690.000 orang. Sebanyak 207 formasi CPNS akan dibuka oleh instansi pusat dan 483.000 untuk instansi daerah. Nah, ini kabar menarik nih buat teman-teman mahasiswa yang lulusan baru atau fresh graduate. Karena di tahun ini akan mendapatkan jatah di seleksi CPNS. Dari total kebutuhan ASN nasional, untuk kebutuhan ASN di pemerintahan daerah telah disiapkan 419.146 atau 22,45% untuk pemenuhan ASN guru di instansi daerah, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas dalam situs resmi, dikutip Rabu 13 Maret tahun 2024. Kebutuhan instansi pusat terdiri dari 207.247 CPNS yang akan dibuka untuk lowongan dosen, guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Sedangkan 221.936 kebutuhan P3K akan dibuka lowongan guru, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis. Sementara untuk kebutuhan instansi daerah sebesar 483.575 CPNS untuk lowongan teknis serta 1.383.758 kebutuhan P3K untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan. Kebutuhan instansi pusat terdiri dari 207.247 CPNS yang akan dibuka untuk lowongan dosen, guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Sedangkan 221.936 kebutuhan P3K akan dibuka untuk lowongan guru, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis. Sementara untuk kebutuhan instansi daerah sebesar 483.575 CPNS untuk lowongan teknis serta 1.383.758 kebutuhan P3K untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Nah, teman-teman semua, terlebih-lebih yang berada di daerah, ini sangat menarik nih, karena pemerintah membuka besar-besaran lowongan untuk seleksi CPNS, yaitu ada sekitar 483.000 sekian, dan untuk P3K 1,3 juta sekian. Usulan formasi sedianya sudah ditutup pada akhir Januari lalu. Per saat ini telah masuk usulan dari 478 instansi daerah untuk formasi guru. Sebanyak 169 instansi daerah
mengusulkan 22.142 formasi guru CPNS. Sedangkan 155.151 usulan P3K diajukan oleh 467 instansi daerah. Namun, pemerintah membuat kebijakan khusus untuk usulan formasi guru. Kami mengimbau daerah agar mengoptimalkan usulan formasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Bagi tenaga honorer atau non-ASN, pemerintah akan menyediakan 1,6 juta formasi P3K. Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan seluruh tenaga honorer dapat beralih status menjadi P3K pada akhir tahun ini. Nah, teman-teman tenaga honorer nih yang telah mengabdi selama beberapa tahun atau sampai berpuluh-puluh tahun akan mendapat pekerjaan di tahun 2024 ini. Karena pemerintah akan menyediakan 1,6 juta formasi P3K. Jadi siap-siap ya, jangan sampai ketinggalan. Anas menjamin seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024 akan berjalan jujur. Dia mengatakan tak akan ada lagi PNS SDP dan PDAM. Sekarang ini tidak ada satupun yang bisa membantu kecuali dirinya sendiri, kata Anas. Dia mengatakan pada masa 10 atau 15 tahun lalu mungkin saja praktik PNS titipan masih terjadi. Hal itu disebabkan karena formasi CPNS masih disusun oleh sekretaris daerah atau sekretaris jenderal. Mekanisme tersebut, kata dia, tak jarang memunculkan praktik titip menitip untuk saudara-saudara PNS. Maka dulu PNS di pemerintahan daerah itu isinya ASDP. Apa itu? Anak saudara dan ponakan. Kalau enggak PDAM, ponakan dan anak menantu, kata dia. Anas menjamin hal tersebut tidak akan terjadi lagi dalam CPNS tahun 2024. Dia mengatakan saat ini penyusunan formasi dilakukan terpusat. Selain itu, kata dia, pemerintah juga sudah menggunakan teknologi yang menghindari terjadinya praktik calo dengan menggunakan face recognition. Kami juga pakai face recognition, tesnya begitu mengerjakan, soalnya langsung keluar, kata dia. Jadi teman-teman, sekian informasi menarik tentang seputar seleksi CPNS di tahun 2024 ini. Teman-teman semua jangan sampai ketinggalan, karena ini sangat menentukan nasib pekerjaan kita di tahun yang akan datang. Sekian dari saya teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih teman-teman semua.